Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Baik, saudara sekalian, alhamdulillah, puji syukur pada Allah atas kelimpahan rahmat dan izinnya. Pada kesempatan hari ini kita kembali bertemu dalam mata kuliah kita, yaitu Artificial Intelligence, ya, sistem cerdas, begitu. Beberapa waktu sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan dulu pernah fuzzy logic, kemudian juga artificial intelligence. Kemarin kita NN, ya, neural network yang yang biasa, yang artificial neural network, begitu kita sudah bahas di sana itu. Nah, pada hari ini kita akan lihat bagaimana perkembangan NN yang lebih jauh lagi, ya. Di antaranya ada recurrent neural network, itu yang akan kita coba bahas pada kesempatan hari ini, ya. Jadi recurrent neural network, pokok bahasan kita pada hari ini. Baik, anak-anak sekalian, recurrent neural network ini nanti adalah neural network, tapi dia ada recurrentnya, ada artinya ada jaringan yang recurrent, begitu, yang digunakan kembali, begitu. Baik, outline kita apa yang mau kita pelajari secara singkat, begitu. Kita akan melihat beberapa hal, diantaranya nanti yang utama atau yang model umum, vanilla RNN. Kemudian juga kita akan melihat nanti di sana ada kelemahan exploding dan vanishing gradient. Kemudian nanti diselesaikan menggunakan model LSTM, long short term memory, begitu, dan juga GRU. Nah, barangkali itu ya nanti yang kita bicarakan secara umum, ya, ada sekalian. Lalu bagaimana beberapa implementasinya. Nah, ada sekalian, jadi recurrent neural network ini kalau secara umum neural network, ya, ini kan artificial neural network, jadi jaringan saraf tiruan. Bagaimana sebuah algoritma yang mencontoh otak manusia, begitu, ya. Otak manusia itu kita contoh, begitu, lalu kemudian digunakan untuk menghitung, untuk melakukan komputasi, untuk memprediksi, untuk mengklasifikasi, begitu, sebagaimana otak ini bekerja. Nah, kemarin sudah kita bahas, misalkan sebuah neuron itu nanti akan ada bobot, begitu, ya, ada jaringan, ada layer-layernya dan seterusnya, itu, ya, sampai kemudian ada outputnya. Lalu kita training dari data-data yang ada sebelumnya, pengalaman data-data sebelumnya itu dikumpulkan untuk mentraining, melatih agar neuron yang kita miliki itu nanti mampu berlaku, mengambil keputusan atau mengklasifikasi, begitu, sebagaimana manusia melakukan. Nah, kemudian dari situlah nanti kalau sudah dia punya bobot yang baik, neuron itu, gitu, ya, nanti digunakan untuk kemudian klasifikasi secara real, begitu. Ada sekalian, kita ingat kembali. Jadi human brain, otak manusia ini, begitu, ya, kita ini punya proses, dan prosesnya itu kebanyakan bersifat sekuensial sebetulnya otak itu, ya. Jadi misalkan otak ini ketika mendengarkan sebuah musik atau mungkin juga ini misalkan, ya, listening sound wave, gelombang suara, itu kan bersifat sekuensial, ya. Sekuensial itu berurutan, ya, berurutan. Tidak langsung jadi plek total, begitu, tapi dia berurut. Urut itu ya dari 1, 2, 3, 4. Ada time slotnya. Ada waktu sekarang, yang barusan, yang tadi lagi, dan seterusnya. Itu namanya sekuensial. Tapi kalau satu waktu langsung kita muncul banyak plek, begitu, nah itu bukan sekuensial, itu artinya langsung totalitas. Satu saat itu, saat yang bersamaan muncul semuanya plek, begitu. Tapi kalau sekuensial itu berurut. Nah, sesungguhnya otak manusia itu cenderungnya berurut 1, 2, 3, begitu kan. Anda sebagaimana kuliah sekarang ini, Anda mendengarkan suara saya, memahami apa yang saya terangkan, saya sampaikan ini, kan berurut, ya. Tadi Pak Fatkul bilang apa, sekarang apa, kan begitu, ada sekuensialnya. Nah, biasanya begitu otak itu. Jadi ada listening, kita mendengarkan
sound wave, gelombang suara itu bersifat sekuensial begitu. Atau mungkin juga brain sinyal, instruction, kita otak manusia ada instruksi gitu ya. Gerakan otot itu kan juga bersifat sekuensial ya. Jadi dari otak dia ada waktu dia memerintahkan ke otot kita gerak sesuatu gerakan itu bersifat sekuensial gitu. Nah, apa namanya? Ya, jadi manusia itu berpikir tidak kemudian tiba-tiba dan tidak setiap saat itu dari nol gitu kan. Artinya yang tadi itu seperti apa sebagai dasar pikiran kita gitu kan. Kemudian kita akan lanjutkan berpikir saat ini bagaimana dan nanti akan seperti apa. Jadi otak manusia ini menggunakan memori yang tadi barusan kayak apa atau kemarin bahkan begitu kadang-kadang ya. Lalu kita akan lanjutkan untuk yang berikutnya itu. Nah, ini ya sebagaimana kita membaca sebuah buku, sebuah teks, sebuah PPT kayak ini ya. Anda sekarang ini, maka Anda akan Anda akan memahami each word based on your prior knowledge. Jadi Anda akan memahami masing-masing kata ini dari pengalaman dasar Anda seperti apa, begitu ya. Nah, sebentar. Ya. Aplikasi NN yang kemarin ini kan, the application of standard artificial neural network yang kemarin kita bicarakan, yang standar itu ya, ANN, atau mungkin juga nanti CNN. Kalau CNN itu kita belum bicarakan ya. CNN itu adalah convolutional neural network, itu belum kita bicarakan. Yang sudah adalah ANN ya, artificial neural network. Dia itu ada sedikit keterbatasan, gitu ya. Kenapa begitu? Yang ANN kemarin itu dia hanya menerima the only accepted of fixed size vector. Dia akan menerima ukuran tertentu vektor itu. Misalkan ya, ketika Anda kemarin mengenali misalkan ANN untuk prediksi harga saham, gitu ya. Berapa inputan harga saham itu? Kan begitu. Oh, ada 4 input, 1, 2, 3, 4. Keempat-empatnya itu ada langsung bersamaan, bleng. Ini diberikan 4 macam itu, baru kemudian diinputkan, diolah. Itulah ANN seperti itu, yang standar neural network. Begitu. Atau mungkin untuk gambar, ada foto saya atau fotonya salah satu dari Anda, Pak Puryadi misalnya, atau siapa yang lain. Foto plek gitu ya. Itu diekstrak, diambil gambarnya, kan jelas ukurannya berapa ukuran ini, berapa pikselnya. Jadi satu saat itu ada berapa piksel, langsung masuk semua ke NN, lengkap, plek begitu. Misalkan dari gambar itu ada 300 piksel, langsung masuk bleng begitu ya. Atau kita mengenali jenis buah, ada buah yang dari sekeranjang buah. Di sana isinya ada jeruk, ada apel, ada buah pir. Langsung kita lewatkan ke suatu ban berjalan begitu. Situ ada sensor. Sensornya mungkin ada sensor berat, sensor ukuran, sensor warna gitu. Kemudian masing-masing itu berbarengan satu waktu plek kita mendapatkan berapakah nilai beratnya, bagaimanakah warnanya, bagaimanakah ukurannya. Itu langsung masuk ke NN plek gitu. Nah, kalau satu waktu kita mempunyai inputan jumlahnya terbatas, fixed point, jumlahnya terbatas berapa inputnya fix ya, harus sesuai gitu ukuran inputnya itu, ya langsung bareng dan satu waktu tidak sekuensial, satu waktu plek begitu, langsung kita olah, langsung keluar outputnya. Outputnya pun juga jelas berapa jumlah outputnya. Itu yang dilakukan menggunakan NN, artificial neural network. Yang kemarin begitu, dari sekalian. Nah, itu harus seperti itu yang dilakukan oleh ANN yang kemarin itu. Sekarang bagaimana kalau satu waktu itu kita tidak mendapatkan data yang lengkap, tapi data itu bersifat sekuensial. Data itu agak lama begitu, artinya sekuensial urutan 1, 2, 3, 4. Kalimat misalkan ya, siapa nama Anda? Kalau saya menunggu lengkap dulu, mungkin bisa saya gunakan ANN. Saya menunggu lengkap dulu,
Saya mengatakan siapa nama Anda, saya petakan plek jadi satu waktu, saya anggap satu waktu, bisa ANN. Tapi kalau saya menggunakan sekuensial, siapa langsung masuk, nanti nama juga diolah lagi, Anda diolah lagi. Itu nggak bisa menggunakan yang model ANN. Gitu. Maka ini menggunakan nanti model ada recurrent neural network itu, jadi RNN itu spesialnya itu digunakan untuk data-data yang bersifat sekuensial. Ya. Jadi ini perhatian, recurrent neural network RNN ini adalah dia adalah masuk keluarga daripada NN, termasuk family NN juga begitu ya. Oke, tapi dia digunakan untuk learn sequential data. Nanti mempelajari data-data yang bersifat sekuensial, berurutan tadi itu. Jadi kalimat atau mungkin penerjemah kalimat yang panjang atau macam-macam itu nanti menggunakan modelnya adalah RNN ini. Oke. Ya, jadi ini diilhami dari bagaimana bahwa otak manusia ini sebetulnya enggak satu waktu, tapi dia adalah rututan dari hal yang sebelumnya. Gitu. Ini yang RNN, adik-adik sekalian. Baik, adik-adik sekalian. Oke, nah ini ya. Nah, ini misalkan ya real life sequence learning application. Nah, ini contohnya adalah ini ya. Misalkan di RNN dapat diaplikasikan untuk ya apa keperluan yang macam-macam. Misalkan data yang sekuensial. Apa misalkan? Oke, nanti data yang bersifat time series data. Nah, ini misalkan stock price, stock prediction, regression. Nah, stock price ini kalau kita berurutan dan datanya itu banyak begitu berurutan, itu lebih baik menggunakan RNN. Sekali lagi, kalau kemarin kita menggunakan ANN itu bisa nggak Pak? Bisa, tapi bisa itu artinya kita menunggu lengkap data dulu baru dimasukkan blank gitu ya. Tapi kalau yang ini enggak, time series itu sekarang diolah, nanti diolah begitu kita sambil memprediksi sambil terus berproses begitu. Nah, ini sekarang yang kedua adalah raw sensor data yang juga bersifat sekuensial. Sekarang tadi sebelumnya apa begitu berurut begitu sampai nanti dan seterusnya. Nah, kemudian juga teks atau juga sentimen analisis begitu. Nanti misalkan Twitter yang sedang bergerak kan terus dinamis ya. Sekarang misalkan ada isu apa yang sekarang yang sedang tren, itu kan dinamis, nggak hanya satu waktu tapi beberapa waktu, beberapa hari terus berkembang begitu kan, dianalisis terus sekuensial. Nah, itu menggunakan modelnya adalah model RNN tadi itu. Kemudian juga image dan video, tapi yang bersifat itu adalah bersifat sekuensial gitu. Nah, ini misalkan scan interpretation. Jadi kita memaknai sesuatu secara kayak video gitu, video yang panjang. Kalau kita hanya mengenal satu buah gambar ya, sesaat plot begitu, sekalian. Ini gambar siapa? Itu bisa menggunakan ANN yang sebelumnya, yang kemarin, atau CNN nantinya. Tapi kalau kemudian kita ada sebuah video yang cukup panjang atau mungkin juga nggak panjang-panjang banget sih. Artinya ada video mungkin 2-3 menit. Tapi interpretasinya itu kita akan cari satu kesatuan video tadi itu. Gitu ya, sekuensial. Nah, itu yang lebih tepat menggunakan RNN ini. Nah, gitu. Ini bedanya dengan yang biasa dan sekalian. Nah, ini para peneliti yang sudah melakukan hal tersebut ini ya sejak tahun 2014-2013 sudah mulai ya, handwriting, tulisan tangan dianalisis begitu, voice gitu ya, speech recognition, tapi menggunakan yang tadi sekuensial sekali lagi. Jadi sekali lagi kita bisa menggunakan ANN biasa yang kayak kemarin, tapi itu menunggu data lengkap baru kemudian di ini. Tapi kalau kita menggunakan yang terus beruntun waktu panjang, itu sebaiknya menggunakan RNN ini. Oke, nah, mesin translation, mesin terjemah, kemudian activity recognition, mengenali aktivitas ya. Jadi agak panjang begitu. Nah, ini menggunakan yang RNN, diantaranya begitu. Oke, teman-teman sekalian, ya. Jadi model RNN itu seperti ini nantinya. Secara global mirip ya.
Perhatikan, ini ada X sebagai input, kemudian A ini adalah kayak ini, katakan ini input layer, ini kemudian hidden layer gitu ya. Kemudian nanti ada Y itu output layer di keluarannya. Nah, nanti Y ada output layer. Nah, ini kalau ada H ini artinya adalah output di hidden layer itu H simbolnya. X itu input layer, H itu adalah output di hidden layer, H hidden layer. Nanti Y itu output di output layer di paling akhir begitu nanti. Nah, ini ada recurrent, artinya output hidden layer itu nanti digunakan lagi untuk masukkan sebagai input neuron sebelumnya, nanti berikutnya proses setelah ini begitu. Coba saya akan lihat gambar yang tunjukkan gambar yang lebih detail lagi. Nah, ini contohnya ya teman sekalian. Ini gambaran RNN secara umum seperti ini. Ini namanya recurrent kan seperti ini ya. Ini outputnya digunakan lagi masuk ke berikutnya gitu ya. Nanti kalau gulungan, ini akan gulungan, ini kan recurrent, ini gambar ini saya beber, saya jabarkan begitu menjadi gambar seperti ini. Nah, perhatikan dari sekalian, ini sekarang ini ada X itu input ya, X itu input. Sama dengan kalau kemarin kita ada X1, X2, X3, X4 itu input. Hanya kalau yang kemarin di ANN biasa X1, 2, 3, 4 itu adanya bersamaan gitu ya. Tapi sekarang kalau sekarang ini sekuensial. Ini ada X0, X1, X2 sampai dengan Xn itu adanya nggak bersamaan, tapi dia sekuensial. Yang tadi, yang sekarang, yang nanti, terus nanti lagi begitu. Nah, ini sekarang X-nya adalah sekuensial. Ini X0 langsung diolah ke sini. Ini hidden layer-nya, anggap aja ada outputnya. Begitu ya. Kemudian X1 itu waktu berikutnya setelah X ini, waktu berikutnya muncul X1. X1 juga diolah. Nah, output dari yang tadi, NN yang tadi yang digunakan waktu yang tadi itu digunakan ini ya sebagai masukan untuk neuron yang saat ini. Nah, ini. Nah, kemudian ada X2 diolah lagi. Nah, output dari hidden layer yang tadi itu digunakan masukan untuk hidden layer yang sekarang ini. Nah, begitu ya. Begitu seterusnya. Nah, A masing-masing ini sebenarnya adalah bisa digunakan ulang. Artinya neuron yang digunakan pada saat tadi itu digunakan untuk neuron saat ini. Neuron yang digunakan saat ini itu bisa digunakan nanti neuron yang akan datang. Jadi ini lebih simpel. Lebih simpel itu artinya satu buah neuron bisa digunakan berulang-ulang. Yang tadi, yang sekarang, yang nanti dan seterusnya. Tapi inputnya itu dia sekuensial beruntun. Yang tadi, kemudian input sekarang, input yang nanti dan seterusnya. Gitu ya. Tapi output yang tadi itu digunakan untuk masukkan proses yang sekarang. Nah, gitu ya. Ini modelnya. Nah, ini kalau dibeber, dijereng seperti ini. Ini kalau dibuat model dari sekalian. Disimpelkan. Nah, kayak gini. Satu buah neuron, ini input, ini ada hidden layer outputnya. Kemudian ini ada berputar. Karena outputnya ini juga digunakan sebagai inputan nanti proses berikutnya lagi. Nah, ini adalah model recurrent neural network sekalian. Nah, jadi ini ya struktur dari recurrent struktur of RNN ini. Oke, kita bisa melihat ya. Ini dia specials for processing sequence of value. Jadi dia digunakan untuk spesial memproses nilai-nilai bersifat sekuensial beruntun tadi itu. Nah, ini each value X, masing-masing nilai X tadi itu diproses dengan menggunakan same network A. Dia dapat diolah menggunakan jaringan neural network yang sama A tadi itu. Nah, yang juga digunakan pada past information, pada waktu yang lalu tadi itu. Nah, sehingga ini nanti dapat menskalakan, dapat memperkecil
yang mestinya panjang begitu banyak NN-nya jadi lebih simpel begitu ya. Jadi ini kayak reusing network A. Jadi jaringan A tadi itu dapat digunakan ulang untuk mengolah input yang sekarang. Nah, begitu. Kemudian dia can proses variable length sequence. Jadi dia akan memproses begitu variabel yang panjang begitu yang dia bersifat sekuensial. Oke. Jadi nanti kompleksitas network ini tidak akan berubah begitu terhadap variasi panjangnya input. Sehingga nanti variabel input itu panjangnya bisa fleksibel karena dapat digunakan ulang gitu ya. Sedangkan yang NN yang biasa, NN itu bersifat sifatnya itu fix, jumlah inputnya fix, matriknya fix begitu. Nah, ini dia fleksibel. Oke. Hanya saja nanti dia ada sedikit kelemahan ya. Nanti ketika saat-saat kita modelnya adalah ada exploding dan vanishing gradient. Nanti kadang-kadang ada menemukan kalau sudah sangat panjang begitu teman-teman sekalian, nanti kadang-kadang ada gradient yang dia seakan-akan nggak berubah. Jadi perubahan beta, perubahan bobot itu nggak akan nampak seakan-akan begitu. Ini nanti ada kalanya seperti itu. Nah kalau tadi seperti itu, atau ada yang nanti berubah sedikit tapi kemudian explode, ada yang meledak langsung perubahan yang sangat tinggi. Ini kadang-kadang ketika ada perubahan input output yang panjang tadi yang dia di pinggiran begitu yang berubah. Nah ini kita lihat sekarang, ini adalah model RNN yang dijabarkan ya teman sekalian. Ini ada input 1, input 2, input 3 dengan inputnya sekali lagi sekuensial modelnya, sekuensial. Nah ini kita melihat ada beberapa simbol. Ada tetap simbol kayak sebagaimana kita lihat di dalam model-model NN yang biasa itu, ada input layer, hidden layer, output layer begitu ya. Ada simbol W. W ini adalah menunjukkan bobot setiap perseptornya. Nanti ada W output layer. W output layer itu adalah bobot yang menghubungkan antara hidden layer dengan output layer begitu. Lalu W input layer itu adalah bobot yang menghubungkan antara input layer dengan hidden layer, itu W in namanya. Nah, bobot ini sebenarnya beda-beda, cuma ditulis sama W out gitu aja untuk membuat lebih simpelnya pada pemahaman kita kali ini. Nah kemudian juga ada WREC. WREC ini adalah bobot yang menghubungkan antara hidden layer sebelumnya outputnya kayak apa begitu, kemudian nanti akan digunakan ke output berikutnya, nah, gitu ya teman sekalian. Jadi bobot yang dimiliki oleh jalur looping sebelumnya itu nanti ke sampingnya, ke berikutnya begitu. Iya. Jadi rekaman sebelumnya begitu. Kemudian juga ada nanti di akhir sebagaimana ketika kita mempelajari back propagation pada MLP, di akhir itu ada Y output itu dibandingkan dengan nilai target begitu. Nah nanti ada error begitu. Nah maka kita juga ada ET begitu, nanti ada outputnya itu dibandingkan dengan target seperti apa. Nah itu yang diharapkan nanti tentu bahwa output itu sama dengan target yang diharapkan. Nah kemudian ketika ternyata ada error, maka juga mirip-mirip dengan yang model-model NN yang biasa. Nanti ada hitung mundur itu untuk memperbaiki atau untuk mengupdate bobotnya. Jadi W out, W rec, W in semua akan diupdate. Nah mundur semuanya ini. Ya. Jadi ke cabang-cabang ke rekaran yang sebelumnya begitu. Ini barangkali bisa digambarkan seperti gambar pada samping ini ya. Bagaimana dari error dari itu ini kemudian mundur ke belakang akan diupdate bobot W out-nya, W rec-nya, W in-nya dan seterusnya sampai dengan yang pertama. Nah, teman sekalian, kemudian akan muncul permasalahan ketika fungsi aktivasinya itu adalah sigmoid. Kalau sigmoid itu digunakan hitung mundur begitu,
nanti karena sigmoid itu berkisar nilai pecahan antara 0 dengan 1, nanti ketika semakin lama, semakin panjang, semakin penghitungan update bobot W itu, maka semakin lama W-nya delta W akan semakin kecil. Kalau sampai bahkan ratusan atau ribuan kali begitu ya panjangnya itu, nanti akan semakin kecil sehingga akan muncul namanya vanishing gradient, akan semakin hilang. Kalau delta W-nya kecil, maka nanti training itu tidak menunjukkan perubahan bobot yang signifikan karena mendekati 0 delta W-nya itu. Nah, jika seperti itu, maka nanti solusinya, apa solusinya? Ini solusinya. Kita bisa menggunakan beberapa macam, misalkan pertama adalah mengubah fungsi aktivasinya, gunakan relu misalkan. Relu bisa digunakan, tapi nanti bahwa relu ini juga ada problem yang lain begitu. Ketika relu ini kita gunakan, nanti akan muncul yang namanya exploding gradient. Semakin lama akan semakin membesar gradient itu, terus sampai nanti nggak terkendali. Ini kalau menggunakan relu. Nah, solusi yang lain bisa menggunakan gradient clipping, di clipping begitu ya. Ini di skip gitu. Atau menggunakan lagi nanti ResNet, residual network juga memungkinkan. Nah, alternatif yang lain lagi kalau tidak menggunakan ini adalah kita menggunakan yang namanya nanti kita potong-potong yang namanya LSTM ya. Kita buat potongan kecil-kecil, sel kecil sehingga nanti ada sel-sel kecil itu yang hasilnya kayak apa, lalu tinggal kita menghitung dan dimasukkan ke berikutnya. Itu yang namanya LSTM, long short term memory. Itu. Nah ini kan nanti gradiennya, nah aliran gradiennya muncul nanti begitu nampak. Oke, adik sekalian, jadi ini model, sekali lagi ini adalah model variasi daripada NN ya, ANN, kemudian muncul yang namanya RNN. Itu yang digunakan spesial untuk model-model yang bersifat sekuensial. Nah, kemudian sekuensial ini kalau sangat panjang dan muncul exploding gradient atau vanishing gradient, akhirnya muncullah model LSTM, long short term memory tadi itu, yang harapannya itu bisa memecahkan permasalahan yang muncul tadi itu. Barangkali itu untuk yang RNN, untuk sementara kita cukupkan untuk yang sesi RNN ini. Terima kasih dan rekod ini saya matikan dulu. Baik, teman-teman sekalian, rasanya cukup dulu pembahasan kita sampai dengan ini ya. Jadi kita selesaikan dulu. Jadi pembahasan untuk RNN yang akhirnya tadi masuk ke LSTM ya. Bagaimana untuk memecahkan vanishing gradient atau exploding gradient tadi itu. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat dan nanti sampai jumpa pada pembahasan-pembahasan yang akan datang pada pembahasan yang lainnya. Terima kasih, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.